Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu Alhamdulillah. wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Pak Farid dan juga tentunya teman-teman sahabat kajian spiritual journey ini, Masya Allah, Insya Allah ya kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan ya, kebahagiaan, kemuliaan dan selalu dalam ridho dan karunia Allah ya, amin, amin, ya Rabbal. Amin. Dan jumpa lagi di Sabtu pagi di weekend ini ya, kita kembali cas ilmu lagi setelah seminggu kita ya dipenuhi dengan aktivitas pekerjaan dan aktivitas lainnya yang mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa selalu mengembalikan nih kalau di Magnet Rezeki mengembalikan energi kita menjadi kembali energi positif ya, energi plus 6 supaya apa? Supaya nih persiapan setiap hari kita bisa eh, selalu melaksanakan ya segala kegiatan kita insya Allah penuh dengan amal soleh ya, ada amal soleh segala aktivitas kita. Amin, ya rabbal alamin. Dan selamat datang ya tentunya di sini sudah hadir bersama kita ada Pak Farid Auladi ya yang narasumber kita ini untuk yang baru bergabung yang kita akan belajar banyak dari beliau ya. Selamat pagi Pak Farid. Pagi Mbak, sehat semua ya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Baik, izin saya sapa-sapa teman-teman dulu ya Pak Farid. Silahkan lanjut. Ya, dan juga di sini sudah hadir bersama kita nih yang sudah on cam ya, ada Bu Unayati, ya, Bu Tati, ada Ibu Zahra Tunisa, ya, Alhamdulillah Bu Katulis, Bu Yuli, Bu Ida, ya, Bu Mila, Bu Eneng, Alhamdulillah, Bu Heni, wah lagi di jalan nih Bu Heni ya, Pak Jusnan hadir juga, Alhamdulillah ya. Dan juga Bapak Ibu semuanya, silakan nih kalau yang mau gabung dan di-on-kan kamera videonya. Mungkin boleh juga ya namanya ditulis dengan asalnya atau silakan tulis di kolom chat nih ya, nama dan asalnya supaya teman-teman di sini juga saling mengetahui nih. Bapak Ibu semuanya dari mana, jangan-jangan tetanggaan gitu ya kompleknya atau daerah tetanggaan nanti jadi bisa bertemu sahabat-sahabat soleha di sini ya. Ada juga di sini Bu Yuli, Bu Wati ya, Alhamdulillah. Bu Dwi Ismayanti ya. Baik ya. Oke, dan juga di kolom chatnya untuk Bapak Ibu semuanya ya, perkenalkan saya dengan Anggi Pradita ya untuk inisiator program ini, mana setiap pagi ini adalah cara saya memaksa saya sebenarnya ya Bapak Ibu yang memaksa saya masuk gua keajaiban kita rame-rame ya, biar belajar seru, nah belajarnya kita rame-rame aja ya. Dan juga Alhamdulillah ini programnya juga berjalan sudah hampir 3 tahun ya, oleh karena itu kajiannya sih sudah ke 107 ya kalau sudah menerima linknya gitu ya. Jadi yang baru bergabung, nah welcome banget, selamat datang dan juga boleh banget untuk melihat nih kalau mau berkenan gitu ya, melihat rekamannya kita ada di Facebook Pradita Channel dan juga YouTube Pradita ya. Sudah pada follow belum nih ya? Boleh-boleh ya di follow di Facebook dan YouTube-nya Pradita Channel. Dan juga di sini program kita biasanya kita tidak membuka sesi tanya jawab langsung Bapak Ibu ya supaya tentunya kita bisa mempersiapkan jawabannya dengan lebih baik. Sehingga kalau nanti ada pertanyaan boleh dituliskan saja di kolom chat Zoom ataupun di Facebook ya karena ini juga live stream ke Facebook ya. Dan juga nanti insya Allah Pak Farid akan membahasnya di pekan berikutnya. Dan di awal ini nanti juga Pak Farid akan membahas dulu nih pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di pekan berikutnya sebelumnya seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin nanti ada terkendala dengan Zoom, nah itu boleh nanti silakan gabung saja bisa di Facebook Prioritas Channel nih untuk yang biasanya terkendala sinyal ya. Karena kita juga live streaming ke Facebook, juga di share ya ke wall-nya, ke teman-temannya, ke sahabatnya, ke keluarganya program ini supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya ya. Baik, nah di kolom chat di sini Masya Allah sudah banyak banget ya, sudah ada Mas Andika ya tentu saja dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir untuk Morning Talk kali ini. Mohon bantuannya, boleh mohon bantuannya Mas Andika ya di-share banyak-banyak ke saudaranya, ke teman-temannya ya program ini. Kemudian
Bunda Heni ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pengajian ini. Alhamdulillah lagi di jalan ya. Lalu juga ada Ibu Zahra Tunisa ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Farid Magista, sahabat-sahabat surga. Semoga keberkahan dan keberlimpahan tercurah buat Pak Farid, Bang dan sahabat semuanya. Amin ya. eh oh ya, saya tidak apa nih bisa nikah ya. Kami senang bertemu dengan Pak Farid dan Mbak Anggi lagi nih. Senang banget Mas Anita ya, masih setia mau bergabung ya, membersamai. Ada Pak Arif, ada Pak Ahmad, ada tentu saja Pak Farid ya di sini yang sudah memberikan salam dan doa juga buat kita semuanya. Semoga Allah melimpahkan ya nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin. Ada Bunda Unayati juga, Bunda Wati ya, Bu Heni. Oke, wah Masya Allah ya. Bu Heni eh, sambil Zoom nih perjalanan ke Jember pendampingan anak istimewa kontrol setelah operasi langit-langit itu Masya Allah ya. Bu Heni apa namanya mempunyai ini ya apa namanya tugas mulia untuk membantu saudara-saudara kita yang bibir sumbing ya kalau nggak salah ya Bu Heni ya. Jadi ini mudah-mudahan kita doakan bersama ya. Bu Heni senantiasa dimudahkan Allah nih didatangkan donatur-donatur mulia untuk membantu programnya. Ada Bu Wati juga, Pak Pira ya, Masya Allah dari Kuala Lumpur, ada Bu Siti Mariam, ada Bu Katulis dari Lampung ya, ada Bu Mila dari Jakarta Selatan ya, Bu Mariama juga dari Jagakarsa ya, Bu Tati dari Jakarta Selatan, Bu Sumiati Laili ya, Alhamdulillah, Bunda Evi mana nih ya? Bunda Evi soal banyak nama Evi ya. Pak Razambir, Bunda Teti, Alhamdulillah, Pak Herman, wah selamat bergabung kembali Pak Herman ya. Ibu Lidiana, Bu Ibet ya, Bu Tia, Alhamdulillah, Bu Eva Wati dari Pekanbaru, Alhamdulillah, Bu Rika Astrika, nih kayaknya baru dengar nih namanya ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ya saya nggak bahasa pesannya, tapi insya Allah teman-teman di Zoom ini juga membacanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah membersamai di kajian pagi hari ini ya, dan juga mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doanya oleh ijabah doa-doanya buat kita semua yang hadir di sini karena tentunya di majelis ilmu ini kita dibersamai oleh para malaikatnya Allah ya insya Allah. Dan sudah hadir bersama kita di live Zoom ini juga tambahannya ini ada Pak Haris, selamat datang Pak Haris Rahman kembali lagi nih ya CTM. Alhamdulillah. Ada Ibu Sri Mulyati ya, selamat bergabung Ibu. Dan juga ada nggak yang belum saya sebut? Insya Allah sudah semua ya yang Zoom ya. Bu Leli juga ya, Alhamdulillah. Baik, oh Mbak Yuli, OTW ke RSUD Kota Tangerang nih ya, luar biasa nih pejuang medis kita ya, mudah-mudahan dilancarkan segala tasnya. Baik, Bapak Ibu ya, tidak berlama-lama yang di Facebook, no worries, nanti akan disapa-sapa langsung spesial sama Pak Farid ya. Terima kasih sudah bergabung yang di Facebook ya. Oke, kalau gitu Bapak Ibu semuanya, Pak Farid akan memulai dengan doa terlebih dahulu buat kita semuanya. Semoga acara kita ini diistiqomahkan ya dan juga diberkahi Allah dan kita semua mendapatkan manfaat yang banyak dari program ini. Oke Pak Farid, kalau gitu silakan membuka doa untuk kita semuanya Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali berkali-kali tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, keberkahan, keberlimpahan kepada kita semua. Hanya saja kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita itu telah begitu sempurna, telah begitu bahagia, telah begitu nyaman. Hidup kita ini penuh dengan keberlimpahan, hidup kita ini penuh dengan rezeki. Tetapi karena kita barangkali tidak pernah menyadari itu atau mungkin tidak pernah tahu itu, kadang-kadang kita merasa bahwa hidup kita ini belum bahagia, belum nyaman, dan belum merasa memiliki sesuatu.
Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan hidup yang begitu terang benderang, jalan yang begitu lurus, jalan yang begitu lapang, jalan yang menuntun kita kepada surganya Allah. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman berharap mendapatkan rahmat dari Allah melalui beliau, dan tentunya kita juga sangat berharap untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, seperti biasa mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa, kita meminta, kita berharap, kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini diberikan kelancaran, diberikan kenikmatan, dan tentunya memberikan satu manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan yang pasti kita hanya berharap akan mendapatkan ridho Allah dalam setiap langkah kehidupan ini. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah. Dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabbana, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup, dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju kepada ridho. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, mari kita juga berdoa untuk siapapun, untuk sesiapa, barangkali termasuk kita juga, yang pada saat ini sedang diberikan kenikmatan oleh Allah dalam bentuk tidak sehat, baik itu tidak sehat secara jasmani maupun tidak sehat secara rohani. Kita hanya bisa berharap Allah lah yang akan menyembuhkan kita semua. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya melihat ada salah satu peserta yang menggunakan akunnya teman baik saya yang sudah almarhum, ya, insya Allah beliau, Masya Allah. Ini barangkali keluarganya, ya, kita doakan semoga almarhum diterima iman Islamnya, semoga almarhum diberikan kelapangan dalam kuburnya, semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan Allah di tempat surga yang terbaik. Kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Pak Regi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi nih Mbak Anggi dan teman-teman, ada salah satu rekan kita yang insya Allah bulan Maret ini akan melangsungkan pernikahannya, ya. Setelah sekian lama menunggu, mencari, dan alhamdulillah akan mendapatkan itu. Mari kita doakan beliau. Tadi ada nggak di sini, ya?
Mas Anggrian Permana gitu. Kita doakan semoga semua acaranya berjalan lancar, semoga apa yang dicita-citakan beliau juga bisa berjalan dengan baik, mendapatkan hasil yang terbaik, jodoh yang terbaik, dan tentunya insya Allah keluarganya samawa sehidup sesurga. Mari kita doakan dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa terima kasih Pak. Oh, sama-sama Mas Anggrian Permana ya. Sukses selalu nanti pada hari H dan selanjutnya. Yang penting selanjutnya, bukan cuma pada saat resepsinya gitu ya. Baik, seperti biasa kita akan bahas, ada pertanyaan yang masuk di pertemuan 2 minggu lalu, karena minggu lalu kita off ya, ada kegiatan lain. Yang pertama dari NN, Pak, saya merasa hidup saya ini kok cuman begini-begini aja gitu kan. Artinya nggak ada kemajuan barangkali seperti itu. Saya sudah menjalankan semua petunjuk dari para ustadz, termasuk dari kajian setiap Sabtu pagi ini. Tapi kok nggak ada perubahan ya Pak ya? Bagaimana caranya supaya saya bisa segera mendapatkan perubahan? Tentu perubahan yang lebih baik. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ini adalah pertanyaan klasik ya, pertanyaan yang sering muncul di berbagai kajian ya. Pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari barangkali masih banyaklah di antara kita yang merasa seperti ini. Mereka merasa sudah melakukan banyak perubahan dalam ibadah ritual, terutama gitu, ada sholat, zakat, puasa, naik haji, tetapi tetap belum ada perubahan. Artinya begini, banyak orang mengatakan, oke, kamu lakukan sholat sunat, taubat, tahajud, duha misalnya gitu kan, sholat hajat, kemudian sholat rawatib, kemudian sholat wajibnya di awal waktu, ya, seperti itu. Dia sudah lakukan, beliau sudah melakukan, tetapi kok ternyata hidupnya ya gini-gini aja gitu ya. Artinya kebahagiaan yang dia cita-citakan, yang dia inginkan itu masih belum kunjung datang, atau bahasa zaman sekarang, bahasa kerennya, keajaibannya itu belum muncul gitu ya. Hidupnya masih begini-begini aja, belum ajaib. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sebetulnya jawabannya sih gampang aja, mudah aja. Terkadang kita ini di dalam menyelesaikan persoalan ya, terutama persoalan hidup itu tidak kafah ya, tidak menyeluruh, tidak komprehensif. Kita menyelesaikan persoalan kita itu parsial biasanya, sebagian-sebagian, tidak secara keseluruhan sekaligus. Ada satu perumpamaan yang sangat baik gitu ya. Misalnya begini, Bapak Ibu naik kendaraan, naik motor gitu ya. Naik motor, kita motornya motor matic, automatic gitu ya, automatic transmission gitu. Nah, tangan kanan kita megang gasnya kita geber, tetapi tangan kirinya mencengkeram rem dengan keras juga. Jadi kanan ngegas tapi kiri ngerem. Kira-kira jalan nggak itu motor gitu ya? Atau kalau motornya motor manual yang masih pakai persnelingnya dengan gigi gitu ya, kita menggunakan tangan kanan kita untuk ngegas, tapi kaki kita nginjek rem. Nah, kan seperti itu. Itu artinya kita tidak kafah, tidak menyeluruh. Demikian juga misalnya kalau kendaraannya mobil. Bapak Ibu misalnya naik mobil, kita ngegas kenceng, injak gasnya kenceng, tetapi rem tangannya itu tidak dilepas. Ya, rem tangannya itu tidak dilepas. Kira-kira bisa nggak kendaraan itu berjalan? Ya, kalau ngegasnya pol, tapi kemudian remnya dicengkram dengan keras juga, ya kan nggak mungkin bisa jalan. Ataupun kalau bisa jalan, ya pasti nggak akan bisa cepat gitu kan. Pasti nggak akan bisa lari sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian juga di dalam hidup kita. Kita sholatnya rajin, berdoanya kencang, ngajinya sering, sedekahnya nggak kurang-kurang, puasa Senin Kemisnya juga luar biasa gitu kan. Itu namanya gaspol. Tetapi dosanya nggak dibersihin gitu lah. Ada orang mengatakan STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu. Artinya apa?
ibadah kita kencang, tetapi pada saat yang bersamaan, secara paralel, secara bersamaan, kita juga tetap melakukan dosa-dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran aktivitas yang sebetulnya itu Allah mengatakan jauhi, tidak boleh kita lakukan seperti itu. Nah, ini yang membuat biasanya kita itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Merasa apa yang kita lakukan, ibadah ritual itu luar biasa banyak, tetapi kok nggak ada kemajuan gitu. Nggak maju-maju. Karena apa? Bisa jadi kita belum komprehensif. Bisa jadi kita belum kafah di dalam menjalankan ketentuan agama. Maksudnya apa? Doanya kenceng, sholatnya juga rajin, puasanya juga rutin, gitu kan? Zakatnya juga nggak kurang-kurang, sedekahnya juga begitu. Tetapi di sisi yang berbeda, dosanya juga tetap dijalanin, gitu. Apakah itu dalam bentuk dosa besar? Apakah itu dalam bentuk dosa yang kecil, apakah itu dalam bentuk dosa yang halus, apakah itu dalam bentuk dosa yang kasar gitu kan. Nah, sekarang ini kan membedakan antara sesuatu yang disebut dosa dengan tidak dosa itu kan tidak mudah ya, tidak mudah gitu ya, sangat-sangat tidak mudah. Lalu bagaimana yang mesti dilakukan di dalam ilmu MR itu dikenal buka dulu perisainya. Allah itu memberikan rezeki kepada kita tuh seperti hujan yang lebat, tetapi kenapa kita nggak basah? Nggak kena air, nggak kebagian rezeki itu karena ada perisai, karena ada payung di atas kita. Payung itu adalah perisai. Di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, perisai itu adalah dosa. Buka dulu perisainya, maksudnya bersihin dulu dosanya dengan cara taubatan nasuha, lalu lakukan ibadah yang tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Baru bisa. Artinya apa? Buka perisai itu remnya dilepas. Rem tangannya dilepas atau remnya jangan diinjak dan gasnya itu kita tekan dengan kuat, maka kendaraan kita akan lari dengan kencang. Ini jurus yang pertama. Saya kasih jurus yang kedua, gunakan jurus kickback. Kalau di dalam ilmu magnet rezeki itu ada yang disebut dengan jurus kickback. Apa itu kickback? Mendoakan orang lain yang memiliki persoalan yang sama dengan kita. Misalnya gampangannya, saya masih punya pinjaman atau utang atau amanah dalam bahasa MR yang masih lumayan besar. Yuk doakan orang lain, siapapun itu, apalagi kalau orangnya kita kenal, doakan mereka supaya segera lunas utangnya. Supaya segera lunas pinjamannya, maka insya Allah justru pinjaman kita yang akan bisa lunas. Ya. Kita merasa belum bahagia, merasa belum nyaman, doakan orang lain yang memiliki persoalan yang sama dengan kita. Siapapun itu, ya, doakan. Insya Allah kita juga akan mendapatkan solusi seperti doa yang kita panjatkan. Kenapa? Karena prinsipnya kickback ini adalah doa itu pasti akan kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan seseorang, mendoakan orang lain, doa kita itu pasti didengar oleh malaikat dan malaikat akan mengaminkan. Malaikat akan mengatakan, ya Allah, ya, kabulkanlah doa orang ini seperti dia mendoakan orang lain tersebut. Pakai dua rumus itu. Satu menggunakan membersihkan perisai rezeki, artinya bertobat, bersihkan dosa kita. Lalu yang kedua, gunakan jurus kickback. Doakan orang lain yang memiliki persoalan yang sama dengan kita, maka doa itu pasti akan kembali kepada kita. Ya, Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah. Yang kedua nih, saya kehilangan pasangan sekitar 8 bulan yang lalu, cukup lama barangkali ya. Beliau wafat mendadak terkena serangan jantung. Terus terang, saya masih belum bisa melupakan beliau yang sangat baik dan sangat perhatian kepada kami. Bagaimana cara supaya kami bisa lepas dari perasaan yang tidak nyaman kalau terikat dengan kematian beliau, dengan wafatnya beliau, Masya Allah ya. Ini pasti tidak mudah, pasti tidak mudah. Tetapi tentu kita harus bangkit dari kondisi yang seperti ini, karena insya Allah hidup kita masih panjang, insya Allah barangkali begitu, atau kalau kita masih punya keluarga, masih punya anak-anak, masih punya orang tua, masih punya tanggungan yang menjadi tanggung jawab kita, pada akhirnya kita mesti bangkit
dari perasaan-perasaan seperti ini. Ada satu rumus kehidupan yang silahkan dicoba ya, silahkan dicoba. Namanya itu reframing. Reframing ini adalah mencoba membingkai ulang, melihat sesuatu dari sisi sebaliknya, tetapi sisi yang positif. Misalnya begini, pasangan kita, soulmate kita, orang yang kita cintai, siapapun itu, wafat mendadak, gitu kan. Mari kita lihat dari sisi yang positif. Alhamdulillah proses wafatnya beliau itu sangat cepat. Alhamdulillah sangat cepat. Dan kemungkinan almarhum atau almarhumah itu tidak merasa sakit atau tidak menderita berkepanjangan. Kan seperti itu ya. Kan ada orang-orang yang sehat, walafiat, tidak sedang apapun, sedang dalam kondisi yang baik-baik saja, tiba-tiba wafat. Misalnya gitu. Nah, mari kita lihat dari sisi yang positifnya. Alhamdulillah proses wafatnya beliau itu sangat cepat. Dan kemungkinan, kita hanya bisa mengatakan kemungkinan karena kita tidak merasakan sendiri, kemungkinan beliau tidak merasakan sakit, tidak menderita berkepanjangan. Kebayang nggak kalau misalnya soulmate kita itu, orang yang kita cintai itu mesti, Masya Allah, tidak sehat berkepanjangan, berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu kan. Ada juga cerita yang komanya sampai bertahun-tahun tapi tidak meninggal juga. Apa yang terjadi kalau kondisinya seperti itu? Alhamdulillah, alhamdulillah beliau wafatnya begitu cepat. Lalu yang kedua, kita lihat lagi dari sisi yang positif. Alhamdulillah tidak menghabiskan biaya yang besar untuk perawatan beliau di hospital atau di rumah sehatnya, kan seperti itu ya. Kita bisa melihat, kita tahu banyak berita, informasi, ada yang mesti dirawat berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan seluruh hartanya habis untuk berobat. Bahkan seluruh hartanya habis untuk berobat. Tetapi orang yang kita cintai ini wafat begitu cepat, tidak menghabiskan biaya yang besar. Kalau bahasa umumnya itu tidak membebani keluarganya lah. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang belum tentu setiap orang bisa mengalami hal yang seperti ini. Nah, ini yang mari kita lihat seperti itu, bahwa Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada beliau, kepada almarhum atau almarhumah, kepada orang yang kita cintai, dan kita juga merasa bahwa prosesnya begitu cepat. Memang pada akhirnya karena prosesnya begitu cepat, kadang-kadang kita belum siap untuk menerima kenyataan seperti itu, gitu kan? Kadang-kadang kita masih belum siap menerima kenyataan seperti itu. Lain halnya misalnya kalau sudah tidak sehatnya atau dirawatnya sudah sekian lama, secara perlahan kadang-kadang kita merasa bahwa ini sudah persiapan untuk mendapatkan berita bahwa beliau akan meninggalkan kita. Ada plus minusnya lah seperti itu. Wajar, namanya biasa, kita masih belum bisa melupakan sampai sekarang. Yang kedua ya, kenapa kita masih belum bisa melupakan? Pasti beliau itu adalah orang yang baik, sehingga senantiasa terkenang kebaikannya. Itu pasti orang baik. Jadi munculkan rasa bangga dalam hati kita, pasti ini beliau orang baik gitu. Coba kalau beliau bukan orang baik, bisa jadi kebalikannya, pasti kita akan bahagia kalau dia wafat, bahagia kalau tidak ada di dunia ini atau tidak ada di dekat kita, kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yuk kita menyadari bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Cepat atau lambat kita pasti akan kehilangan apa yang kita miliki. Bahkan cepat atau lambat kita juga akan kembali kepada kehidupan yang hakiki. Cepat atau lambat kita juga akan kembali kepada Sang Kholik ya. Seperti kajian di 2 minggu lalu, prinsip hidup ini kita hanya memiliki hak guna pakai. Semua yang kita miliki ini adalah barang pinjaman, barang titipan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dan tidak ada sertifikat hak milik. Kita hanya punya hak guna pakai. Ya, tidak ada hak milik, tidak ada sertifikat menyatakan bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini adalah menjadi milik kita, itu tidak ada. Semuanya barang pinjaman yang setiap saat bisa diambil oleh pemiliknya. Lalu berpikirlah seperti tukang parkir. Tukang parkir itu kan orang yang paling kaya sebetulnya.
Dia punya jenis motor dari model apapun dia punya. Dari mobil jenis yang paling murah sampai paling mahal pun dia punya. Tetapi dia sadar bahwa semua itu adalah barang orang lain yang dititipkan kepada tukang parkir. Ketika yang punya mengambil, ya monggo, ya alhamdulillah, silahkan aja bawa. Nggak pernah ada tukang parkir ngamuk-ngamuk, kenapa kamu mengambil mobil saya yang diparkir di depan di tempat parkir itu, kan nggak seperti itu. Demikian juga kita dengan kehidupan kita ini, semuanya milik Allah. Ketika Allah mengatakan, saya ambil ya Rid, oh monggo, silahkan. Dengan cara berpikir seperti itu, insya Allah kita akan semakin lapang. Kenapa? Apa manfaatnya buat kita kalau kita selalu memikirkan sesuatu yang sudah terjadi? Apakah muncul rasa bahagia? Apakah muncul rasa nyaman di hati kita? Kalau memang tidak muncul rasa bahagia, segera lupakan itu. Kenapa? Karena kita harus bangkit, punya semangat untuk melakukan hal-hal yang baik lainnya. Bahkan kalau misalnya almarhum atau almarhumah itu sudah memberikan atau melakukan hal-hal yang baik selama ini, teruskan kebaikannya sehingga apa? Sehingga pahala sedekahnya barangkali itu akan sampai kepada beliau. Ya, kita tahu ada 3 hal yang tidak akan pernah berhenti pahalanya, bahkan sampai kita di dalam kubur sekalipun. 1, sedekah jariah, 2, ilmu yang diamalkan, dan yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh dan soleha. Lakukan 3 hal ini. Kalau memang benar kita sayang dengan beliau, dengan almarhum atau almarhumah, yuk lakukan 3 hal ini. Lalu yang berikutnya, kalau kita mengurung diri terus, kalau kita menyesali terus, kalau kita menangis terus, mari kita bertanya, apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan? Karena kalau kita tidak bergerak, tidak semangat, tidak muncul motivasi lagi, seolah-olah kita itu tidak ridho dengan ketetapan Allah. Kalau kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, jangan-jangan nanti Allah juga tidak ridho dengan kehidupan kita. Kalau Allah sudah tidak ridho dengan kita, lalu apa yang bisa kita harapkan dalam kehidupan ini? Ya, sementara ini dulu Mbak Anggi, minta tolong seperti biasa 30 detik ya Mbak, saya mau break dulu. Silakan Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Farid ya atas jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk ya. Tadi bagus sekali. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya tambahan wawasan baru buat kita semua ya, khusus tadi ya pertanyaan pertama, dan ini yang memang saya dan Pak Farid juga sudah lama rasakan, di mana kami juga pengamal ilmu magnet rezeki dan sertifikat trainer magnet rezeki. Jadi mendoakan orang lain itu insya Allah menjadi kickback ya. Oleh karena itu kenapa kita di pagi hari kita juga setiap memulai acara ya kita banyak berdoa, karena insya Allah ya mudah-mudahan bisa jadi ada doa-doa di sekitar kita sini ya yang apa namanya yang Allah ijabah, dan pada saat kita ada keinginan gitu ya, ada keinginan Bapak Ibu itu kita doakan orang-orang yang memiliki keinginan serupa dengan kita gitu ya. Seperti banyak yang bertanya, Bang pengen banget umroh, doakan orang-orang yang umroh. Bang pengen banget punya motor, doakan orang-orang yang lagi pengen punya motor satu persatu seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan cara itu tadi ya, selain kita tentunya harus membuka perisai ya, senantiasa terus memperbaiki diri ya, ditambahkan dengan kekuatan pikiran yang tetap positif. Nah, insya Allah mudah bagi Allah yang mengabulkannya doa-doa kita semuanya ya. Baik, dan di pagi hari ini ya kita akan masuk kajian ke 107 Bapak Ibu, dan topiknya adalah bingkai kacamata ya. Kemarin saya iseng-iseng bikin pantun ya, pantun dengan bingkai kacamata ya. Oke, dan di bingkai kacamata ini bagaimana nanti Pak Farid tentunya akan kita akan belajar ya terkait dengan penjelasan Pak Farid nih, dengan gayanya Pak Farid yang tentu saja membawakannya dengan hal-hal keseharian yang mungkin sebenarnya kita sudah sadari Bapak Ibu, tapi namanya manusia ya, kita seringkali terlewat gitu ya, nggak sadar, dan itu memberikan makna kehidupan tersendiri. Dan mudah-mudahan dari apa yang dijabarkan Pak Farid ini kita bisa semakin memahami nih ya makna bingkai kacamata, dan juga kita semakin membawa kita ya menjadi hambanya ya, hamba Allah yang semakin ridho dengan segala ketetapannya. Pak Farid, izin remind juga ya, silakan nanti di sapa-sapa, dicolek-colekin di Facebook di Pak Farid tadi sepertinya Iya. belum colek-colek ya. Kalau gitu, Bapak Ibu semuanya tidak berlama-lama,
kita langsung saja nih belajar bersama ya terkait dengan topik hari ini yaitu bingkai kacamata ya Pak ya. Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Seperti pesannya Mbak Anggi, saya sapa dulu yang di Facebook ya, sudah ada 71 orang, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sudah membersamai kita semua. Ada Ibu Lia, ada Pak Husen, ada Ibu Nur Aisyah, ada Ibu Iswarnita, ada Ibu Reni Pristi, Pak Wahyu Hidayat, ya. Ada di Bu Diajeng Vivi, ini Ibu atau Bapak ya? Ada Ibu Hera, Ibu Lia, Ibu Ani Rahman, Nur Laila Saleh, Lastri, Ismi Widayati, Pak Marwanto, Ibu Ani Rahman, Kerom Papua, Ibu Eko Wati, ya di Lampung ini orang hebat, luar biasa. Oke, Ibu Ayenari dari Taiwan ya, katanya ada rencana pulang kampung nih, pulang ke Indonesia. Ibu Ayenari, selamat datang kembali ke Indonesia. Ibu Tri Utami, Ibu Ambarwati, ada satu nih minta doa. Ada Bang Zen juga. Oke, Ibu Ani Rahman, Pak Farid, Mbak Anggi, mohon doanya agar korban bencana gempa di Jayapura dan keluarganya Allah berikan kesabaran dan ketawakalan dan selalu berserah pada Allah saja karena semua atas kehendaknya. Oh ya, yuk kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang kena musibah di Turki, perbatasan dengan Suriah juga, gempa yang luar biasa, kemudian teman-teman saudara-saudara kita di Papua juga. Yuk kita doakan semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, semoga Allah segera memberikan jalan keluar dari musibah yang dialaminya. Semoga bagi mereka yang wafat diberikan pahala syahid, tentu bagi mereka yang muslim, insya Allah karena meninggal karena ketimpa reruntuhan itu adalah, hitungannya adalah mati syahid ya. Semoga diberikan pahala syahid dan kemudian juga diberikan pahala surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf nih di Facebook tidak bisa disebutkan satu persatu dan kita doakan semua semoga keberkahan, kebahagiaan, kelimpahan senantiasa menyertai hidup kita semua. Baik, mari kita mulai dengan tema kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini yaitu bingkai kacamata, gitu ya. Saya akan siapkan dulu materinya supaya lebih mudah untuk kita mencerna apa yang menjadi bahasan kita. Sudah muncul di layar? Ya, sudah Pak Farid. Oke. Jadi ada sesuatu nih Mbak Anggi ya. Ada orang mengatakan kan seperti ini. Setiap orang itu kan pasti mengejar hidup bahagia, gitu kan. Ada orang tanyakan, kamu hidup ini pengen apa sih? Oh, pengen bahagia, Pak. Kamu sebetulnya mengejar apa sih? Mengejar bahagia, Pak. Tetapi banyak juga di antara teman-teman atau barangkali kita sendiri yang justru pada akhirnya malah mendapatkan sebaliknya, gitu kan. Malah mendapatkan sebaliknya. Yang dikejar bahagia, justru yang didapat itu adalah sesuatu yang tidak membuat bahagia. Kenapa? Karena barangkali cara mencapainya itu yang tidak tepat. Karena barangkali cara mencarinya itu yang belum tepat, kan seperti itu ya. Misalnya mereka melihat bahwa kebahagiaan itu bisa didapat kalau kita punya materi yang banyak, atau punya pasangan istri yang cantik, atau suami yang ganteng, misalnya seperti itu. Tetapi secara sederhana, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu? Yuk kita belajar sama-sama gitu ya. Sebetulnya kalau kita ingin hidup bahagia itu ya cukup ucapkan alhamdulillah. Bahagia itu sangat mudah, bahagia itu sangat murah. Cukup ucapkan alhamdulillah. Pada saat kapan kita mengucapkan alhamdulillah gitu. Nah, seringkali ketika saya secara pribadi ngobrol atau chatting atau apapun dengan siapapun, dengan teman-teman, ketika misalnya menyampaikan berita yang menurut beliau itu tidak baik bagi saya, ketika saya mengatakan alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah katanya? Bukankah ini sesuatu yang tidak baik? Gitu. Nah, ayo mari kita belajar. Bahagia itu
murah, bahagia itu mudah, cukup ucapkan alhamdulillah. Saat kapan? Saat kapanpun di mana kita mengalami sesuatu yang terjadi karena semua itu pasti Allah sudah sudah sepengetahuan Allah, bahasa gampangnya begitu. Maksudnya gimana? Kita ucapkan alhamdulillah pada saat kapan? Pada saat kita punya istri yang cerewet misalnya, mohon maaf bahasa saya agak vulgar gitu. Ketika kita memiliki pasangan atau istri yang cerewet gitu kan, alhamdulillah itu berarti bahwa saya masih punya istri, bahwa saya masih punya pasangan gitu kan. Atau misalnya punya suami yang tidurnya ngorok, tidurnya ngiler, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita berarti masih punya suami. Kan seperti itu, segampang itu, semudah gitu ya. Sorry, mohon maaf ini zoom-nya masih tidak sempurna gitu kan. Atau misalnya ketika kita mohon maaf teknis. Ketika kita punya orang tua yang bawel banget, yang galak banget gitu, yang marahin kita, ya alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya orang tua yang bawel. Itu berarti saya masih punya orang tua yang memberikan perhatian kepada kita. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, mohon maaf ya, saya sering melakukan perjalanan dengan jarak yang relatif cukup jauh lah gitu. Sering melihat di lampu merah, sering melihat di pasar-pasar gitu. Mohon maaf para pengamen anak-anak yang Masya Allah gitu kan. Pakaiannya enggak karu-karuan, mungkin mandi juga seminggu sekali gitu kan. Sering saya diskusi dengan orang-orang termasuk dengan istri saya. Itu bagaimana ya orang tuanya? Kenapa anak-anak itu ada di jalanan seperti ini? Ya memang tidak bisa menyalahkan siapapun. Barangkali orang tuanya juga secara ekonomi tidak mampu. Barangkali secara pendidikan juga tidak tinggi. Sehingga mereka sibuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pendidikan anak-anaknya itu terabaikan. Lalu anak-anaknya itu hidup di jalanan tanpa perhatian orang tua. Mereka, Masya Allah, entah melakukan apa kan begitu. Ya, sering kita menemukan yang seperti itu. Nah, ketika kita di rumah punya orang tua yang masih bawel dengan kita, marahin kita, alhamdulillah. Berarti orang tua masih perhatian. Bandingkan dengan kalau kita hidup di jalanan, gara-gara orang tua kita tidak memberikan perhatian kepada kita. Bos galak misalnya gitu kan. Bos galak, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti saya masih punya kerjaan. Sesederhana itu. Alhamdulillah. Berarti kita masih punya pekerjaan. Walaupun galak dimarahin, ya barangkali ya, bos galak dimarahin kak. Gara-gara kita yang salah juga barangkali seperti itu gitu kan. Kalau kita nggak salah ya nggak mungkin lah kita akan dimarahi oleh bos seperti itu. Tetapi kalau kita tidak lagi digalaki oleh bos ya jangan-jangan kita malah dicuekin. Saya punya pengalaman banyak, kebetulan di HRD gitu, banyak pengaduan tentang karyawan. Ada seorang karyawan mengatakan, Pak, kenapa ya bos saya itu kok sekarang cuek dengan saya? Jangan-jangan lo diminta untuk mundur, jangan-jangan begitu gitu. Tetapi kalau bos kita galak, berarti bos kita itu memang memberikan perhatian kepada kita. Alhamdulillah, syukurilah yang ada seperti itu, gitu ya. Syukuri yang ada seperti itu. Lalu misalnya kerjaan banyak, Allahu Akbar, ya Allah, saya ini punya waktu 24 jam nggak cukup. Saya kerja dari pagi jam 7, jam 8, kadang pulang kerja, selesai kerja itu jam 7 malam pulang ke rumah, lalu kemudian lanjut lagi kerja, selesai jam 1, jam 2 malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa? Kita masih punya kerjaan, kita masih punya gaji. Betapa banyak orang di luar yang nggak punya kerjaan. Betapa banyak di luar orang yang nggak punya gaji. Kita mengeluh gara-gara terlalu banyak pekerjaan, mendingan mengeluh gara-gara kerjaan banyak atau mengeluh gara-gara nganggur. Silahkan pilih. Mana yang akan lebih baik bagi diri kita. Kan seperti itu. Ya. Lalu misalnya apalagi? Cucian numpuk, ya Allah, cucian numpuk banyak banget, belum selesai satu. Baru selesai nyetrika, muncul lagi cucian banyak, numpuk lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti kita punya pakaian yang banyak. Kalau cucian numpuk kan berarti bajunya banyak.
Cucian numpuk kan berarti celananya banyak, pakaiannya banyak, banyak pilihan yang bisa kita pergunakan. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Sesederhana itu untuk kita merasa bahagia. Ini juga salah satu bentuk reframing, melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Hujan terus, nggak berhenti-berhenti, sama seperti pagi hari ini gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, supaya apa, sumur kita jadi airnya banyak. Alhamdulillah, sawah-sawah para petani airnya banyak sehingga mereka bisa menanam padi misalnya. Alhamdulillah, ladang-ladang itu menjadi subur sehingga mereka bisa nanam banyak macam-macam. Alhamdulillah, kemarau panjang kebalikannya. Seperti itu, jomblo misalnya gitu kan. Alhamdulillah. Kenapa jomblo? Itu berarti saya masih diberikan amanat untuk mengurus orang tua atau saudara. Alhamdulillah saya tidak dipertemukan dengan pasangan yang bisa jadi menyakiti saya kalau ternyata saya menikah dengan orang tersebut. Misalnya seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Kita sedang diberikan tidak sehat, kita mesti harus berobat, kita mesti harus ke dokter. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita diminta untuk beristirahat. Alhamdulillah, insya Allah yang namanya penyakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ayo, kalau kita bisa mengatakan alhamdulillah pada setiap apapun yang terjadi pada diri kita, saya jamin hidup kita itu akan bahagia. Gitu, Mbak Anggi. Baik, ya, terima kasih Pak Farid nih ya. Wah, previewnya aja udah ini ya, bagaimana kita tadi sebenarnya ada cara yang sederhana untuk melihat bagaimana kita bisa membuat hidup kita bahagia. Tapi memang seringkali ini kita itu fokusnya malah melihatnya pada persoalan ya Pak Farid. Nah, terkadang Pak Farid kitanya sudah bisa untuk apa namanya menerima dan apa namanya bahagia dengan keadaan kita, tapi efek di sekitar kita juga Pak Farid nih yang seringkali membuat kita jadi berubah lagi, goyang lagi. Nah, gimana nih Pak Farid ya untuk kita bisa benar-benar memaknai kebahagiaan yang sudah apapun yang Allah berikan itu pada dasarnya sudah baik sekali gitu ya. Bagaimana bisa melihat itu supaya kita mudah nih memahami makna kehidupan yang kita sudah Allah tetapkan buat kita, Pak? Ya, baik. Jadi sebetulnya kan betul sekali Mbak Anggi bahwa apa namanya kita ini kan terkontaminasi oleh lingkungan sekitar kita gitu. Dan sebetulnya kalau kita belajar tentang bagaimana cara hidup menurut Allah, bagaimana cara hidup menurut tuntunan Rasulullah, sebetulnya hidup itu memudah, gitu. Mudah, semudah mengucapkan alhamdulillah. Teorinya begitu kan, Mbak. Tetapi prakteknya ya memang tidak mudah gitu. Nah, bagaimana supaya kita ini mudah untuk menjalani itu semua ya? Salah satu contohnya adalah bentuknya adalah yuk kita dicas tiap minggu lah gitu kan, dicas setiap hari untuk melakukan itu. Lalu ketika kita bisa melakukan semua itu, ya, alhamdulillah seperti itu kan? Akhirnya banyak hal yang dapat kita syukuri setiap hari. Akhirnya apa? Banyak hal yang kita merasa bahwa hidup ini sudah begitu indah. Lalu ketika kita merasa bahwa hidup ini sudah begitu indah, ujungnya pasti kita akan mengucapkan apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan bersyukur kepada Allah. Dan apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha memberi. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, ketika kita mengucapkan syukur, Allah itu akan memberikan yang jauh lebih banyak lagi. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Ini ayat paling sering disampaikan oleh para ustadz ya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengatakan sesungguhnya jika kamu bersyukur, artinya ketika kita mengucapkan alhamdulillah pada setiap kondisi apapun, pada setiap kondisi termasuk kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, maka pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Itu Allah yang ngomong, Allah yang berjanji. 1000 triliun% ini pasti benar.
Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini ayat ini kalau kita kaitkan dengan slide yang pertama, yuk ucapkan alhamdulillah pada setiap kesempatan. Ucapkan alhamdulillah pada setiap kejadian apapun yang kita miliki. Allah yang berjanji mengatakan akan menambah nikmat. Nikmatnya apa? Salah satunya adalah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi nyaman, hati kita menjadi bahagia, walaupun mungkin belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Bisa jadi materi belum datang, bisa jadi harta yang melimpah belum kita miliki, tetapi nikmat merasa nyaman hati itu kan luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Azab yang seperti apa? Coba saya tanya, ketika kita berkeluh kesah, ketika kita mengeluh, itu bermakna kita mengingkari nikmat Allah, maka apa yang kita rasakan dalam hati kita? Minimal itu. Pasti tidak nyaman, tidak bahagia, tidak tenang. Azab Allah itu juga bisa berbentuk yang paling kecil itu, yang paling sederhana adalah ketidaktenangan hati, ketidaknyamanan hati kita. Kenapa? Karena kita berkeluh kesah. Karena kita mengeluh. Mengeluh itu berarti kita mengingkari nikmat Allah. Berkeluh kesah itu berarti kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Mengeluh itu berarti kita menyangkal bahwa Allah itu sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Maka azabnya apa? Azab paling rendah, paling sederhana adalah hati kita merasa tidak nyaman, tidak tenang. Silahkan tanya kepada diri kita masing-masing. Ketika kita berkeluh kesah, betulkah hati kita tenang? Pertanyaan saya, monggo dijawab. Ketika kita mengeluh, ketika kita berkeluh kesah, apa mungkin hati kita akan tenang? Ada nggak yang pernah merasakan ketika kita mengeluh ternyata hati kita santai-santai aja, tenang-tenang aja, ada nggak seperti itu? Monggo dijawab, bagi silakan dikasih kesempatan. Baik, ya silakan Bapak Ibu, pada saat kita ada merasa hati tidak tenang, bahasanya kalau belum disiplin kata ya galau gitu ya. Nah itu bisa nggak Bapak Ibu memancarkan tetap rasa yang bahagia ya. Di sini ada Bu Mila tidak tenang ya, Bu Winarni tidak tenang, Bu Wati tidak ya, Bu Ani tidak tenang. Baik. Bu Sri Mulyati sangat tidak bisa, pakai sangat ya. Bu Sunarsi tidak bahagia. Baik. Ya, artinya kan sederhana ya Mbak Anggi gitu kan ya. Sesederhananya malah makin nggak tenang dan tidak bahagia. Jadi gelisah, Bunda Evi mengatakan begitu ya. Nambah berat rasanya, bahkan narik nafas panjang pun juga tidak mudah. Jadi itulah, kalau kita berhasil mengatakan alhamdulillah pada setiap kondisi, setiap kejadian, termasuk kejadian yang tidak menyenangkan sekalipun, ucapkan alhamdulillah, itu berarti kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Apa nikmatnya? Minimal rasa bahagia, rasa tenang, rasa nyaman. Tetapi ketika kita mengingkari nikmat Allah, berkeluh kesah dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, artinya kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Azab yang paling sederhana, yang paling rendah itu adalah hati kita tidak tenang, hati kita tidak nyaman. Nah, sekarang kan kembali pilihannya kepada diri kita masing-masing, mau pilih yang mana? Kan seperti itu ya. Yuk, kita lihat ini, masih mau berkeluh kesah atau tidak? Silahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا
وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Saya cuma mau nanya, apakah ada di antara kita yang detik ini masih belum bersyukur, yang masih belum mengucapkan alhamdulillah setelah melihat TikTok yang tadi? Itu videonya agak kepotong, ya. Anak ini, beliau ini, lihat mukanya, air mukanya. Nggak ada tuh air muka yang sedih sama sekali. Yuk kita ulangkan. Bukan mukanya walaupun Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Oke, sekali lagi. Yuk kita lihat, yuk kita berpikir, yuk kita review hidup kita, diri kita. Apakah kita punya kehidupan yang seperti anak di TikTok tadi? Alhamdulillah tidak demikian. Kenapa kita tidak bisa mengucapkan alhamdulillah? Satu kata yang akrab dengan kita, satu kata yang sangat mudah kita ucapkan, satu kata yang sudah sangat baik kita mengenalnya. Kenapa tidak mau mengucapkan alhamdulillah? Kenapa tidak mengucapkan alhamdulillah? Ya Allah, alhamdulillah saya masih jauh lebih baik dari anak yang tadi. Alhamdulillah kondisi saya masih jauh lebih sempurna dari anak yang tadi. Hanya untuk makan saja dia mesti menggunakan kaki yang seharusnya bukan untuk makan. Tetapi lihat pancaran wajahnya. Cahaya dari mukanya tidak ada sedikit pun rasa yang tidak bersyukur, penuh dengan syukur. Menikmati makannya, prosesnya dengan begitu baik. Inilah barangkali salah satu contoh orang yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur, pandai mengucapkan alhamdulillah, dan Allah berikan kenikmatan lain. Yuk balik ke kita. Betulkah hidup kita sudah seperti anak tadi? Betulkah hidup kita ini benar-benar nggak nyaman? Betulkah hidup kita ini gara-gara ditinggal seseorang yang kita cintai, lalu kemudian habis sudah harapan hidup kita? Betul tidak? Gara-gara kita dimarahin bos di kantor, lalu kita merasa dunia ini begitu gelap. Betul tidak? Gara-gara usaha kita ini misalnya bangkrut, tutup, lalu kemudian kita berasa bahwa dunia sudah kiamatnya semakin dekat. Apakah masih seperti itu? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Yuk bahagia, yuk nyaman, yuk hidup kita nikmat, yuk dengan cara apa? Belajar mengucapkan alhamdulillah. Lalu muncul pertanyaan nih, kayak tadi Mbak Anggi mengatakan, Pak bagaimana? Kita kan terkontaminasi dengan kehidupan kita. Lalu kenapa kita tidak mudah melakukan bersyukur? Kenapa kita tidak mudah mengucapkan alhamdulillah? Kenapa kita tidak mudah untuk menyampaikan sesuatu bahwa Allah itu memberikan yang terbaik untuk diri kita? Kenapa? Nah, mari kita lihat satu persatu. Bapak Ibu, kenapa kita tidak mudah mengucapkan alhamdulillah? Jangan-jangan kita ini belum kafah, belum komprehensif, belum menyeluruh, belum secara total menjadi seorang muslim atau muslimah.
Karena ketika kita sudah total menjadi seorang muslim, artinya apa? Kita akan sudah tunduk total kepada Allah. Ya. Tunduk total kepada Allah ibarat apa? Ibarat budak kepada tuannya, ibarat pembantu kepada juragannya, atau ibarat ya kita pekerja kepada ownernya, kepada pemilik atau kepada bos kita. Kalau kita ingin mudah untuk bersyukur, sederhana. Manut aja, nurut saja, ikut saja. Ya, kita nggak perlu macam-macam. Disuruh sama Allah lakukan itu saja sederhananya. Disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa ya puasa, disuruh zakat ya zakat. Nggak usah nawar, nggak usah menolak. Disuruh sholat 5 waktu ya 5 waktu, jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Disuruh bayar zakat 2,5%, bayar 2,5%. Jangan diakal-akalin. Misalnya seperti itu. Disuruh puasa 1 bulan penuh, katakanlah 30 hari atau 29, lakukan 29 hari, lakukan 30 hari. Jangan cari alasan yang tidak syar'i. Nah, itu saja sebetulnya. Tunduk total kepada Allah, ibarat budak kepada tuannya, ibarat pembantu kepada juraganya. Manut aja. Ikut saja. Jalankan saja perintahnya. Tapi memang tidak mudah, Pak. Ya memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena tidak mudah, maka jaminannya surga. Karena tidak mudah, maka hadiahnya surga. Kalau mudah, belum tentu hadiahnya surga. Kalau memang itu mudah, jangan-jangan cuma piring cantik sama gelas cantik doang hadiahnya. Nah, inilah kita mesti menjadi seorang muslim atau muslimah yang kafah. Nggak perlu nimbang-nimbang, nggak perlu pertimbangan ini itu. Disuruh sholat ya sholat. Disuruh zakat ya zakat. Azan berkumandang sholat. Hentikan semua kegiatan kita. Kecuali ada alasan yang syar'i. Kecuali sedang di perjalanan. Kecuali sedang ada satu kondisi yang tidak memungkinkan kita sholat tepat waktu. Itu saja Allah berikan rukhsah. Berikan keringanan. Ada jamak. Selain jamak, ada jamak kosor pula. Begitu. Puasa tidak mungkin di bulan suci Ramadan yang wajib maksud saya gitu kan. Allah berikan apa? Rukhsah. Silahkan kamu berbuka, silahkan kamu tidak puasa, tetapi bayar. Bayar nanti di bulan yang lain. Itu mestinya yang kita lakukan. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimahumullah. Bukankah sebetulnya kalau kita punya asisten rumah tangga di rumah kita gitu, kewajiban atau tugas ART itu, asisten rumah tangga itu kan hanya menjalankan semua perintah majikannya, perintah yang punya rumah. Perintah, kamu Mbak, kamu nanti nyapu ngepelnya jam segini aja ya. Mbak, nanti kamu cuci bajunya, setrikanya seperti ini aja. Nanti ini ada baju yang warnanya merah, itu jangan dicampur ya Mbak ya. Kalau dicampur nanti bisa luntur, nanti dipisahin aja. Kan tugasnya ART itu hanya nurut menjalankan perintah. Lalu kalau dia tidak menjalankan perintah, baju merah yang harusnya dipisah, dia jadikan satu, ngelunturin baju yang lain, apa yang terjadi? Marah dong si yang punya rumah. Ngamuk dong, wajar dong dimarahin. Wong perintahnya adalah nyucinya itu mesti dipisah, kenapa dijadikan satu? Sama seperti kita di kantor, sama kerja di perusahaan, kerja dimanapun. Ada SOP-nya, ada job description-nya, ada petunjuk kerjanya, ada juklaknya, ada juknisnya. Tugas kita sebagai karyawan itu adalah menjalankan fungsi-fungsi itu sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure. Sesuai dengan job desk-nya. Kalau kita melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan job desk-nya, dimarahin, ya wajar. Kita keluar dari ketentuan, diomelin, ya wajar. Atau kita melanggar ketentuan perusahaan, melanggar undang-undang, kita dihukum, ya wajar. Kita dihukum, diomelin, bahagia nggak? Tidak. Mana ada orang yang diomelin orang lain bahagia, nyaman? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa kita diomelin? Ya karena kita tidak sesuai, kerjanya tidak sesuai dengan petunjuk. Demikian juga dengan hidup. Hidup kita, Allah berikan petunjuk, Allah berikan tuntunan, Allah berikan jalan. Jalanin itu aja, lu bahagia deh, bahagia pasti.
Kalau lu kagak, saya pakai bahasa yang sedikit slang ya Mbak Anggi ya, supaya lebih mudah aja. Kalau lu kagak jalanin ketentuan Allah, lu ditegur sama Allah, diberikan azab oleh Allah, ya pantas. Ya wajar. Kan seperti itu. Ada satu cerita nih Mbak, dan teman-teman Bapak Ibu. Pada saat itu saya melakukan proses rekrutmen, saya kerja di HRD gitu ya. Saya masuk ke satu kampus ini terkenal kampus tempat anak-anak yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia, dari daerah-daerah marginal. Nah, pada suatu ketika diskusilah ngobrol-ngobrol dengan salah satu dekan di perguruan tinggi tersebut. Beliau mengatakan seperti ini, Pak, saya tekankan kepada mahasiswa saya, dibilang begitu ya, kowe iku, bahasa Jawa, ora usah melu mikir. Kamu itu nanti kerja di perusahaan maksudnya gitu. Udah nggak usah berpikir, nggak usah ikut mikir katanya. Loh kenapa Pak nggak usah berpikir? Orangnya enggak pikiranmu, gitu. Masya Allah. Gitu. Nggak nyampe pikiranmu kalau suruh mikir gitu. Yang mikir siapa kalau gitu Pak? Yang mikir yang pinter-pinter, lebih pinter dari kamu, dia bilang gitu ya. Siapa tuh? Ya orang-orang dari top 10 university lah, katakanlah misalnya UI, UGM dan sebagainya. Jadi saya ambil contoh yang paling gampang seperti itu. Itu saya ketawa ngakak yang luar biasa. Kenapa? Kok sampai si dekan ini mengatakan itu kepada mahasiswanya? Saya katakan, kenapa kok mengatakan begitu? Maklumlah Pak, raw material kami, mahasiswa kami ini berasal dari daerah-daerah marginal yang tingkat pendidikannya, kualitas pendidikannya juga tidak bisa disamakan dengan kita yang ada di Jawa ini. Sehingga apa? Mereka itu datang kuliah ke tempat kami di sini hanya modal semangat, modal motivasi yang kuat. Kalau diadu dengan yang lain, tes IQ misalnya gitu kan, tes akademik misalnya, pasti akan berada pada ranking paling bawah. Makanya saya tekankan begitu, Masya Allah. Teringat itu, saya kembali teringat juga dengan hidup kita kepada Allah. Nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Siapa yang berpikir? Allah yang mikirin kita. Gitu. Tugas kita itu ya jalanin aja. Gitu. Tugas kita ya kerja aja, hidup aja di dunia ini sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, ya, sesuai dengan ketentuan Allah. Itulah muslim yang kafah, itulah muslimah yang kafah. Yang kedua, kenapa kita tidak mudah bersyukur? Kadang-kadang kita ini overthinking. Itu yang saya katakan tadi di perguruan tinggi tadi. Kowe rasa mikir, kerja aja. Kamu nggak usah mikir, kamu kerja aja. Lu kenapa Pak? Orangnya enggak pikiranmu. Dan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita ini, kenapa Allah mengatakan, kenapa beliau mengatakan tidak perlu berpikir? Karena kadang-kadang kita ini overthinking. Ya, overthinking yang ujungnya bisa menjadi tidak optimis atau bahasanya pesimis lah. Kenapa? Contoh begini. Misalnya, hari ini kita diberikan kehilangan atau diberikan ujian oleh Allah kehilangan pekerjaan. Misalnya tiba-tiba perusahaannya bangkrut, atau misalnya tiba-tiba di PHK gitu kan, atau tiba-tiba perusahaannya tutup kan seperti itu. Lalu kita merasa nggak tenang hati kita. Lalu kita merasa tidak nyaman hati kita. Lalu kita merasa tidak bahagia hati kita. Pak, boro-boro mengucapkan alhamdulillah ketika di PHK. Kenapa saya bilang? Termasuk saya juga dulu merasakan seperti itu pada 20 tahun lalu ketika saya kena PHK di satu perusahaan yang besar. Kenapa kita overthinking? Kenapa tidak bisa mengucapkan alhamdulillah? Karena apa? Ketika kita kehilangan pekerjaan, lalu hati kita merasa tidak bahagia. Kenapa hati kita tidak bahagia? Karena kita biasanya berpikir begini, bagaimana ya nanti dengan penghasilan saya? Bagaimana nanti dengan gaji saya? Waduh, anak-anak saya masih sekolah, masih kuliah, masih perlu biaya yang tidak sedikit. Kalau saya sudah tidak punya pekerjaan lagi, lalu bagaimana menghidupi mereka? Bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga saya, sementara saya tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara saya sudah di PHK, sementara perusahaan saya ini bangkrut. Kan itu persoalan yang muncul di hati kita. Itulah yang menjadi penyebab kita tidak bahagia. Kita tidak ingat, kita tidak pernah berpikir bahwa yang memberikan rezeki itu bukan perusahaan kita.
Yang memberikan rezeki itu bukan bos kita, bukan pimpinan kita. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Emang dulu sebelum kita kerja di perusahaan itu, kita bisa hidup nggak? Emang kalau kita tidak bisa kerja di situ, kita bakal mati. Memangnya di dunia ini cuma satu-satunya perusahaan itu? Memangnya tidak ada pekerjaan lain? Memangnya Allah itu tidak punya pintu rezeki yang lain? Overthinking. Kadang-kadang kita ini berpikir pada sesuatu yang kita tidak yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita percaya dengan Allah. Percaya nggak dengan Allah? Percaya. Yakin nggak? Nah, ketika ditanya yakin tidak dengan Allah, itulah kadang-kadang kita berpikir masih terlalu manusiawi. Padahal Allah itu sebagai tuan kita, sebagai bos kita, sebagai majikan kita, pasti sudah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah sudah tahu bagaimana cara kita hidup. Allah sudah menyiapkan pintu-pintu rezeki lainnya dari mana kita akan mendapatkan penghasilan. Itu sudah diatur oleh Allah semuanya. Kita tidak perlu overthinking. Tidak perlu overlapping, Pak Sawaludin, sahabat saya yang baik ya. Tidak perlu overlapping. Nah, beliau juga pernah merasakan hal seperti ini barangkali gitu ya. Ternyata apa? Setelah kita keluar dari perusahaan itu, dapat lagi tempat lain. Bahkan bisa jadi lebih bagus lagi. Dan itu yang pernah saya alami. Puluhan tahun lalu, saya bekerja di satu perusahaan begitu besar, kelas dunia, world class company di bidang perikanan. Lalu karena satu dan lain hal, kemudian perusahaannya mesti tutup, dan saya termasuk karyawan yang mesti di lay off. Perasaan yang saya jelaskan tadi itu muncul di diri saya. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Anak saya masih begini, rumah saya, kendaraan saya, macam-macam overthinking seperti itu. Tetapi ternyata setelah itu saya malah mendapatkan satu kondisi, satu perusahaan yang sampai sekarang saya begitu menikmatinya. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan tempat kerja yang lama. Bukan berarti yang lama nggak bagus. Dan sekarang pun udah tutup juga perusahaan itu, gitu kan. Tetapi Allah tahu gitu loh, mau ngapain, apa yang akan disiapkan untuk saya. Allah sudah siapkan segala sesuatu yang jauh lebih baik lagi untuk kita di masa yang akan datang. Kalau sudah seperti itu, ya udah ikuti aja maunya Allah. Ucapkan saja alhamdulillah. Ya, ucapkan alhamdulillah. Lalu kenapa hati kita tidak mudah bahagia? Jangan-jangan kita ini merasa sudah menjadi tuan. Jangan-jangan kita ini merasa sudah merasa menjadi majikan. Jangan-jangan kita ini sudah merasa menjadi bos, bukan lagi menjadi budak, menjadi ART, menjadi pembantu, menjadi pekerja. Kalau kita sudah merasa sebagai tuan, sebagai orang yang mengatur, kan gitu, merasa sudah bisa menentukan, memastikan, dan kita merasa berkuasa, begitu jalan hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita, maka akan muncul perasaan yang tidak bahagia. Jangan-jangan seperti itu. Kenapa kita tidak bahagia? Karena jangan-jangan kita merasa bisa mengatur hidup kita. Oh, saya mau membesarkan perusahaan menjadi perusahaan yang nomor 2 di dunia. Boleh, boleh. Harus. Itu namanya kita punya visi, punya misi. Tetapi ketika kita merasa berkuasa atas membesarkan perusahaan itu, lalu kita mengabaikan ada yang maha kuasa, maka ketika itu tidak tercapai, kita akan merasa tidak bahagia, merasa kecewa. Kita merasa bahwa kita bisa mengatur hidup kita bisa mengatur masa depan kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tiba-tiba misalnya kena musibah kayak gempa begitu, ambruk, habis semua, lalu kita akan merasa kecewa. Ketika kita merasa berkuasa bahwa orang yang kita cintai ini adalah milik kita sepanjang hidup, selamanya, bahkan mencintainya melebihi cinta kita kepada Allah, maka ketika Allah mengambilnya, kita tidak akan merasa bahagia. Kita tidak akan merasa
nyaman dalam hati kita. Kenapa tidak bahagia? Jangan-jangan kita memang tidak mudah bersyukur. Kenapa kita tidak mudah bersyukur? Karena kita belum kafah, belum menyeluruh, belum total menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum menyerahkan hidup kita kepada Sang Pemilik hidup. Kita belum menyerahkan secara total hidup kita kepada yang menciptakan kita, yang mencukupi kebutuhan kita, yang mencukupi, yang mengatur segala jenis kegiatan kehidupan kita. Overthinking. Lalu merasa bisa ngatur, lalu merasa bisa menentukan hidup saya di masa yang depan itu seperti apa. Ini bukan berarti mengajak untuk jadi orang pesimis, tidak. Lalu mengajak teman-teman, Bapak Ibu, untuk jadi pasrah dengan keadaan, tidak demikian. Ikhtiar wajib kita lakukan. Wajib kita lakukan upaya, wajib kita lakukan usaha, tetapi ikhtiar batiniyah dulu yang harus kita lakukan. Menghadap Allah dulu, berdoa dulu, meminta dulu kepada Allah, itu yang wajib kita lakukan pertama kali. Setelah itu, lakukan ikhtiar lahiriah. Sebagai pekerja, kerja yang benar, ikuti aturan perusahaan. Sebagai pengusaha, lakukan, besarkan bisnisnya sesuai dengan ketentuan. Sebagai reseller, lakukan kerjaan itu dengan penuh amanah, dengan penuh sukacita. Ya, apapun profesi kita, sebagai ibu rumah tangga sekalipun, lakukan pekerjaan kita itu dengan sepenuh hati demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan datang melalui ridho pasangan kita. Itu yang mestinya kita lakukan. Nggak usah ikut mengatur. Tidak usah merasa berkuasa atas kehidupan kita ini. Ya, ikhtiar batiniah lakukan, lalu ikhtiar lahiriah secara maksimal. Ikhtiar kepada Allah, ya, vertikal, lakukan secara maksimal, lalu setelah itu lakukan ikhtiar lahiriah, bekerja dengan profesi apapun yang ada di permukaan bumi ini. Hasilnya bagaimana, Pak? Serahkan kepada Allah. Tawakal itu bukan tawakal setelah melakukan pekerjaan lalu serahkan kepada Allah. Dibalik, tawakal dulu, serahkan semuanya kepada Allah. Setelah itu baru kita melakukan ikhtiar lahiriah. Dan yang paling penting, yang paling pokok, hanya satu target kita, cari ridho Allah. Cari ridho Allah, bukan cari ridhonya manusia. Berharap hanya kepada Allah, bukan berharap kepada manusia. Berharap kepada Allah pasti kita akan merasa bahagia. Berharap kepada manusia itu adalah kecewa yang direncanakan. Berharap kepada Allah, berharap ridho Allah itu adalah jaminan bahagia dan jaminan surga. Berharap kepada manusia, ingin mencari ridhonya manusia, maka itu adalah kecewa yang direncanakan. Ya, baik Mbak Anggi, sementara itu dulu untuk kajian kita di pagi hari ini. Ya. Ini juga sudah mendekati 7.30. Silahkan Mbak Anggi. Baik, ya terima kasih Pak Farid untuk kajiannya tadi ya. Dalam banget ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita melihat tadi bingkai kacamata, apa sih di balik kacamata yang kita lihat hingga kita merubah point of view-nya atau sudut pandang kita ya. Kalau misalnya kita masih melihatnya persoalan yang ada di hadapan kita sebagai persoalan yang fokus utamanya, maka ya akhirnya kita nggak bahagia. Padahal ternyata cara bahagia itu sederhana ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Farid. Caranya kita adalah dengan cara bersyukur ya. Bersyukur apapun yang Allah berikan itu sudah yang terbaik buat kita. Dan bersyukur pasti ada hal baik yang sudah Allah titipkan di dalam yang ditetapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita tawakal dulu begitu ya Pak Farid. Tawakal dulu dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, lalu ikhtiarkan dengan maksimal apa yang kita bisa, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita mengejar ridhonya Allah ya, tidak mengejar pada ridhonya manusia. Meskipun gitu ya, kadang-kadang kita pada saat dihadapkan persoalan itu kita memang gitu ya Pak Farid ya, kita rasanya udah paling menderita, paling gak beruntung, paling gitu ya, padahal ternyata di luar sana banyak sekali ya
banyak sekali yang jauh lebih tidak beruntung dari kita gitu ya. Jadi bagaimana di sini kita ya apapun yang Allah sudah hadirkan dalam hidup kita itu adalah pasti skenario Allah yang terbaik. Kita tetap tawakal, tetap bersyukur, dan yang pasti adalah apapun yang kita lakukan, udah next berikutnya adalah untuk senantiasa mengejar ridho Allah ya. Masya Allah, terima kasih Pak Farid atas sharingnya hari ini ya. Mudah-mudahan ini Allah hujamkan ya rasa tenang, ketenangan tadi, karena kayaknya sesungguhnya adalah bagaimana mendapatkan ketenangan hati, ketenangan dan bersyukur atas apapun yang Allah berikan dalam hidup kita. Ya, baik. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, gimana ada rasanya ya mendapatkan kajian dari Pak Farid ya. Mudah-mudahan tadi ya mudah dicerna dalam keseharian, dan mungkin yang Bapak Ibu di sini tadi juga ada beberapa yang bertanya di kolom chat di Facebook ya. Insya Allah kita akan jawab di pekan berikutnya ya. Dan tadi juga ada Bu ini ya, eh, Bu Bu Alfi ya yang sharing itu videonya kok pakai senyum icon ketawa gitu Mbak ya, jadi kayak kurang empati. Nah, apa ya, mudah kita tetap positive thinking, yang penting kitanya melihatnya dalam hal yang kebaikannya dan menjadikan hal itu ada hal yang bermanfaat dan memberi makna buat kita ya. Mbak Anggi, saya sih Ya. husnuzonnya begini, jangan-jangan si yang bikin TikTok itu tidak paham dengan ikon, Mbak. Jangan-jangan dia pikir ya ikon itu ikon nangis kan, ada air matanya keluar. Oh, Jangan-jangan. Sering kali saya mengalami begitu gitu loh. Jadi orang tak maunya ketawa, tapi kok ikonnya nangis, ketika mestinya nangis tuh ikonnya ketawa. jadi nggak tepat ya. Oh, kita tetap melihatnya fokusnya husnuzon saja ya, dan eh, apa tidak ada yang kebetulan favorit ya, kita diperlihatkan dengan video tersebut dan kita akhirnya mendapat apa namanya sesuatu yang bermakna yang bisa membantu kita untuk lebih bersyukur lagi dalam hidup kita ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Farid nih untuk materinya yang luar biasa, sederhana banget ya, sederhana untuk bagaimana kita bisa membawa hidup lebih bahagia. Mudah-mudahan sesederhana juga Allah mudahkan kita semuanya untuk menerima apapun yang sudah Allah limpahkan dalam hidup kita, dan juga kita tetap tadi ya bersyukur untuk bisa menerimanya sehingga Allah pun ridho dengan kita, dan nanti ya kalau kita sudah bersyukur maka juga Allah akan tambahkan nikmatnya lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan ya seperti biasa Bapak Ibu, di akhir sesi ini nanti kita akan ada sesi foto bersama juga dan juga doa kembali ya, karena Pak Fer tadi ada Bunda Yuni ya yang minta izin untuk bisa didoakan ya, karena saat ini anak sedang berada di rumah sakit ya, anaknya sedang tidak sehat gitu ya, minta untuk doanya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi doa dan di akhir acara, mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan share terlebih dahulu terkait dengan beberapa hal ya. Yang pertama, insya Allah Bapak Ibu, kami akan mengadakan kembali ya private training online Magnet Rezeki batch 2 itu di 5 Maret ya, bulan depan 5 Maret ya, karena beberapa kemarin katanya dadakan Banggi udah ada agenda. Nah, ini jauh-jauh hari, silakan yang mau belajar lebih jauh terkait dengan ilmu magnet rezeki, maka di sini kita akan mengadakan kembali ya di bulan depan di 5 Maret. Silakan diluangkan waktunya, kita akan adakan seharian dan biasanya akan ada tambahan 1 hari untuk sesi diskusi dan diskusi Garputala ya, dan juga kickbacknya. Infaknya berapa ya? Infaknya di sini insya Allah juga ini infaknya adalah untuk disalurkan kembali ya ke MR Box, ke Sahabat Berkah Cinta, dan juga apa namanya ke Yayasan Magnet Rezeki ya. Jadi infaknya hanya 200.000 per orang, atau kalau berdua ini couple lebih murah ya, 350.000 saja ya. Dan ini kemarin alhamdulillah ya 5 Februari kita sudah adakan yang pertama. Bahkan kemarin Situbondo ada yang daftarnya rame-rame ya, jadi nobar ya, Masya Allah. Jadi hybrid di sana, luar biasa. Dan reminder juga buat Bapak Ibu sudah mengikuti di PTWMR batch pertama, insya Allah besok ya kita akan ada sesi kedua, yaitu sesi diskusi dan kickback ya, diskusi berputala dan ilmu kickback ya. Baik, dan juga kemudian ini laporan untuk Jumat berbagi ya. Alhamdulillah kemarin Jumat kita berbagi di 4 kota, di Bandar Lampung, Bekasi, Semarang, dan Situbondo. Dan dana yang terkumpul nih karena kita 3 minggu ya tidak apa namanya kemarin belum sempat dilaporkan ya, dan juga karena dananya belum mencukupi. Alhamdulillah sampai dengan 10 Februari kemarin dana yang masuk ya itu sebesar 1.821.000,
dan sudah kita salurkan sebesar 1 juta rupiah. Insya Allah masih ada dana 821.000 yang akan kita salurkan di Jumat berikutnya. Dan di sini juga yang kita salurkan adalah kepada para apa namanya masyarakat yang membutuhkan ya, karena ini di daerah-daerah, dan juga membantu sahabat-sahabat kita yang menjadi dapur perangkat cinta yang memasakkan dan membantu mereka tetap produktif ya dengan usahanya, dengan aktivitasnya seperti itu. Mudah-mudahan juga dengan cara ini mereka bersedekah juga ya waktu dan tenaganya sehingga bisa mendatangkan keajaiban di dalam kehidupannya ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada para donatur nih ya, Masya Allah yang sudah senantiasa rutin membersamai ya, dan juga mensedekahkan lewat sahabat berkat cinta ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, ya, semakin diberkahi rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya, diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, dan tentunya mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dari Allah dunia dan akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan bagi yang mau ikut berkontribusi membantu program ini, boleh langsung hubungi saya saja ya. Oke, baik. Itu saja pengumumannya. Dan ya, di akhir sesi ini, Pak Farid akan menutup kembali dengan doa. Mudah-mudahan Allah semakin lancarkan segala urusan kita, ya. Dan juga tentunya dalam majelis ilmu ini, ya, Allah semakin berkahi kita semua. Maka kepada Pak Farid, dipersilakan Pak, untuk menutup dengan doa buat kita. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Alhamdulillah di luar juga hujan gitu ya, jadi sejuk udaranya. Semoga ini hujan yang membawa keberkahan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah bahwa Allah telah berikan kenikmatan yang membuncah yang luar biasa yang tidak pernah bisa kita hitung satu demi satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali seperti biasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bimbinglah kami untuk tetap setia di jalan-Mu, ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah, ya Basit, hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati kami makhluk-Mu. Tanamkanlah dalam jiwa orang-orang yang kami cintai rasa kasih sayang yang tulus, rasa kasih sayang yang murni, rasa kasih sayang yang semata-mata karena Engkau. Ya Allah, ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit di hatinya, jika di antara kami yang hari ini ada benih-benih rasa sombong, ada benih iri hati, ada benih rasa dengki, ada benih dusta, mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Afu, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa tersakiti, merasa terzolimi karena kesalahan kami, yang disengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya, ya Allah, agar mereka mampu memaafkan kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Ya Allah, ya Mujib, ijabahkanlah doa-doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Ya Allah, terkhusus untuk Ibu Yuni dan keluarganya, berikanlah beliau kesehatan yang prima,
angkatlah penyakitnya, buanglah penyakitnya, dan sembuhkanlah karena Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Allah berikan keberkahan dan ridhonya kepada kita. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Farid ya sudah mengumpulkan ya materi ini dan semakin membawa kita memahami ya makna kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi Pak Farid sekeluarga ya, Allah limpahkan nikmat sehat, lancarkan segala urusannya, dan tentunya di sini ya baik, dan tentunya di sini Pak Farid keluarga yang senantiasa dimulakan dan dibagikan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, silakan di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu nih, karena tadi sempat nge-lag di sini ya. Saya berpikir sayangnya sudah mental lagi ya, tapi alhamdulillah masih bergabung. Oke, silakan di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu ya. Terima kasih yang sudah bergabung, Masya Allah ya. Ada Bu Siti Mariam, Bu Dwi, Bu Mila, Pak Iskandar ya, Bu Hati, Pak Ahmad Habibie, Pak Surya ya, Mbak Yuli, Bu Ibe, Bu Febriana, ya Bu Eni, alhamdulillah Bu Lidiana, Bu Nayati, dan banyak lagi ya Pak Jusnan, ada Pak Fania Rahman, mungkin belum dikirim ya Pak ya. Baik, oke kalau gitu Bapak Ibu seperti biasa kita ingin menyebut ilmu Allah, tangannya diataskan ya, kita berharap hanya kepada ridho Allah ya. Oke, tahan dulu ya, 1, 2, 3, tahan. Oke, sebentar layar kedua. Oke, sebentar. Oke, dan kemudian 1 ya, 1 sama terhubung, dan tadi ya berharapnya hanya pada ridho Allah ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan layar kedua. Baik, oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah membersamai kajian di pagi hari ini. Yuk kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Oh, tadi belum saya ambil ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa lagi di kajian Sabtu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زيني يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة Mm-hmm.